Bupati Mempawah Hajah Erlina SHMH menghadiri musyawarah rencana pembangunan rencana kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 dengan tema akselerasi pembangunan ekonomi inklusif berbasis sumber daya alam dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021. Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini juga dirangkai dengan agenda Rapat Kerja Gubernur dalam rangka percepatan penyelesaian batas daerah. Ketua Panitia Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sekaligus Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Barat Insinyur Sukaliman MT dalam laporannya menyampaikan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022 ini dihadiri unsur-unsur pemangku kepentingan sebanyak 273 orang, namun mengingat masa pandemi COVID-19 maka 244 diantaranya menghadiri secara virtual. Beliau juga menyampaikan beberapa informasi antara lain jumlah kegiatan yang diusulkan pemerintah kabupaten kota dalam Pramusyawarah Rencana Pembangunan sebanyak 278 kegiatan, sedangkan yang termasuk kewenangan provinsi dan siap dibahas lebih lanjut sebanyak 48 kegiatan. Jumlah kegiatan yang diusulkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3.439 usulan. Proses penyusunan RKPD dalam wadah musrenbang sejak tingkat bawah hingga tingkat provinsi dinilai masih perlu ditingkatkan efisiensinya antara lain dari aspek pengalokasian sumber daya terutama waktu. Serta dalam rangka manajemen pembangunan proses perencanaan pengendalian dan evaluasi mestinya sejalan dalam rangka mengefektifkan capaian-capaian yang dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, namun hingga saat ini proses pengendalian masih belum bisa optimal dikarenakan masih belum adanya instrumen sebagai alat kontrol bagi pimpinan daerah dan gubernur sebagai koreksi atas pelaksanaan pembangunan hingga beberapa laporan pemerintah daerah tidak bisa segera direalisasikan. Oleh karena itu perlu diusulkan adanya beberapa regulasi yang satunya terkait dengan salah satu dari 8 area reformasi birokrasi yaitu penyempurnaan atau perbaikan regulasi. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Haji Sutarmiji SH Magister Humaniora dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan adalah memperbaiki data, karena kelemahan setiap perencanaan adalah data. Data yang tidak benar akan menghasilkan perencanaan yang tidak bisa terimplementasikan dengan baik dan perencanaan juga dilakukan bersamaan dengan eksekusi fisik. Harusnya perencanaan dilakukan pada tahap sebelumnya dan tahun berikutnya baru eksekusi fisik dan itu menghambat dalam proses lelang, serta desa mandiri tetap menjadi program prioritas. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Insinyur Muhammad Hudori MSI CRGP menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam membahas perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, yang mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan berbagai hal atas program-program yang diusulkan. Sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan rencana kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Beliau juga mengatakan permasalahan yang menjadi prioritas dan perlu digarisbawahi untuk segera ditangani adalah permasalahan stunting, yaitu bagaimana menurunkan angka stunting. Menteri Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia dalam sambutannya yang disampaikan oleh Deputi Bidang Politik Hukum Pertanahan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Dr. Insinyur Slamet Sudarsono MPPKI ACR MPCGAP secara virtual mengatakan pandemi COVID-19 yang kita alami tidak hanya berimplikasi kepada kesehatan masyarakat namun berimplikasi luas pada beberapa sektor lainnya tidak terkecuali sektor ekonomi. Untuk itu dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dalam perencanaan pembangunan termasuk penyesuaian dalam ekonomi makro. Beliau juga mengatakan fokus utama dari pembangunan nasional adalah pembangunan kewilayahan,
pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Perspektif kewilayahan berperan penting dalam transformasi sosial ekonomi, salah satunya dengan pengembangan kawasan strategis secara padu dan peningkatan investasi. Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Sugiarto SEMSI dalam paparannya tentang segmen batas daerah menyampaikan segmen batas mempunyai manfaat, yaitu kejelasan pengaturan tata ruang, kejelasan luas wilayah, menciptakan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kejelasan cakupan administrasi pemerintah, kejelasan cakupan administrasi penduduk, kejelasan daftar pemilih, dan kejelasan administrasi pertanahan serta kejelasan masalah perizinan dan pengolahan sumber daya alam. Dalam acara ini Bupati Mempawah Hajah Erlina SHMH bersama 8 bupati lainnya juga melakukan penandatanganan berita acara kesepakatan segmen batas daerah yang dilakukan bersama Direktur Toponimi dan Batas Daerah dan Gubernur Kalimantan Barat Haji Sutar Miji SH Magister Humaniora.